Untuk mengetahui apakah kemudian benar rumah sakit di Gaza merupakan markas pejuang Hamas, saat ini kita sudah tersambung dengan Dr. Sarbini Abdul Murad, Ketua Presidium Mercy Indonesia, yang merupakan pengelola Rumah Sakit Indonesia di Gaza. Assalamualaikum, selamat siang dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Dok, mengenai tudingan Israel yang mengatakan bahwa Rumah Sakit Indonesia ini khususnya berafiliasi dengan Hamas, tanggapannya seperti apa? Ini tuduhan yang sangat serius yang dilakukan oleh IDF terhadap rumah sakit di Indonesia. Dan kami membaca ini merupakan salah satu indikasi yang tidak normal. Dan ini ada tanda-tanda bahwa Israel akan melakukan penyerangan terhadap rumah sakit. Bukan cuma rumah sakit Indonesia yang dituduh, tapi juga ada beberapa rumah sakit seperti Ashifa, Al-Quds. Dan ini merupakan suatu hal yang perlu dikecam oleh pihak internasional bahwa rumah sakit itu adalah satu lembaga atau institusi yang patut untuk dijaga, untuk dihormati sesuai dengan undang-undang atau konvensi Jenewa. Dan sejak awal kami sudah merancang rumah sakit itu tidak untuk hal seperti itu, yang namanya terowongan, bunker, segala macam, itu tidak seperti itu. Dan itu ada pertanyaan, kita punya gambar yang memang tidak kita sediakan untuk hal seperti itu. Maka ketika tuduhan itu, ini mengagetkan kami, bahwa apa yang dinarasikan oleh jubir IDF itu betul-betul suatu skenario yang memang menurut kami itu ada maksud lain. Nah, oleh sebab itu kami cepat melakukan konferensi pers untuk memberitahukan kepada masyarakat dunia bahwa dunia harus bertindak. Israel telah melakukan hal-hal yang di luar batas kemanusiaan dan di luar batas hak asasi manusia, dan hal-hal yang memang itu secara humaniter itu harus dijaga. Perang itu punya etika, bukan semua bangunan itu bisa disamaratakan dengan markas militer. Nah, maka tudingan bahwa ada markas Hamas di situ, ini benar-benar tudingan yang di luar hal yang tidak bisa diterima itu, Mbak. Oke, tudingannya tidak benar, tapi tudingannya ini dikatakan ini punya juga peluncur roket, ada juga terowongan bawah tanah yang berada di Rumah Sakit Indonesia di Gaza, dokter. Iya, memang dari gambar yang kita lihat memang itu kan seperti sebuah narasi yang dibuat, Mbak. Karena kita diskusi, kita lihat secara seksama gambar itu memang nggak ada kaitan sebenarnya. Itu sebuah narasi yang coba diciptakan oleh DF yang untuk meyakinkan dunia bahwa sebenarnya ini rumah sakit ini ada berafiliasi dengan Hamas. Kemudian rumah sakit ini ada sesuatu yang menyimpan yang bisa membuat Israel terancam dan sebagainya. Itu narasi yang dibangun, Mbak, dengan peta ya. Tapi bagi orang awam mungkin meyakini, tapi kita ini sudah tahu, maka ini suatu hal yang mengada-ngada. Maka kita konferensi pers, kemudian kita tampilkan gambar yang sama, kita bantah. Memang ada ground tanki yang untuk menyimpan solar. Nah, itu memang kita buat karena memang di Gaza ini kan sering langka solar, maka kita mencoba untuk mengantisipasi dengan cadangan solar yang cukup. Sehingga ketika ada kelangkaan, maka rumah sakit nggak kolaps. Itu memang ada yang namanya ground tangki itu memang ada untuk solar. Itu ada 5.000 liter solar yang untuk menggerakkan 2 genset besar. Yang sekarang hari ini sudah kosong, sudah mati genset itu. Sehingga kita gunakan genset kecil dengan menggunakan energi panel surya. Nah, maka sebab itu terutama lembaga-lembaga terkait ini harus mensikapi dengan serius. Maka bacaan kami ini adalah ada upaya-upaya dari Israel untuk mengusir masyarakat di sekitar itu. Karena memang Rumah Sakit Indonesia ini kan di samping menampung korban-korban perang, juga menjadi tempat perlindungan masyarakat yang ada di situ. Sekitar 8-10 ribu masyarakat itu berlindung di rumah sakit. Maka susah untuk Israel untuk mengusir mereka ke selatan kalau tidak buat sebuah skenario untuk melakukan serangan ke rumah sakit. Maka kita lihat bahwa hampir setiap saat itu ada teror bom yang dilakukan oleh Israel di sekitar rumah sakit. Menurut kami itu teror, padahal itu rumah sakit itu banyak yang sudah bangun hancur tapi tetap diserang sebagai teror mental untuk pengungsi untuk bisa bergerak atau pindah ke selatan, sehingga Israel dapat menguasai utara dengan target-target yang menurut kami itu yang memang di luar batas nalar manusia lah. Oke. Dok, Israel juga sempat menuding bahwa Hamas ini mengeksploitasi Rumah Sakit Indonesia dengan cara mencuri bahan bakar di Rumah Sakit Indonesia. Tadi dikatakan ada 5.000 liter solar yang saat ini sudah habis begitu. Sebenarnya seperti apa ini? Nah, gini Mbak, bahwa Hamas ini sebenarnya Hamas ini kan Israel juga skenario bahwa Hamas ini kan teroris, penjahat sebagai macam ya.
Dan harus tahu bahwa di Gaza ini paling sering langka solar, langka makanan, langka obat-obat, sering langka. Dan masyarakat Gaza itu biasa saling memberi itu. Kalau ketika ada satu bangunan rumah sakit di mana atau masjid yang kosong, kekurangan solar, mereka sering itu minta di tempat lain yang ada. Dan itu hal yang biasa di sana itu. Oleh sebab itu memang apa yang dilakukan oleh rumah sakit dengan Hamas atau juga saya bisa mengatasnamakan Hamas atau orang mengataskan Hamas, itu tidak ada hal yang salah kan ketika orang minta solar misalnya untuk kebutuhan mereka yang mereka itu untuk misalnya untuk listrik, itu kan hal yang biasa, Pak. Itu nggak ada yang salah sebenarnya ketika ada pihak meminta rumah sakit atau solar yang lebih di rumah sakit Indonesia untuk mereka gunakan untuk kepentingan sipil, untuk kepentingan mereka. Ini kan nggak ada yang salah, tapi Israel mencoba untuk menarasikan ini salah gitu loh. Ini kan lagi dibangun sebuah narasi bahwa apa yang dilakukan oleh rumah sakit itu hal yang salah, patut dikecam, sehingga ada pembenaran dari Israel untuk melakukan serangan ke rumah sakit. Kami membaca seperti itu, Mbak. Itu yang kemudian dibaca oleh Presidium Mercy. Tapi mungkin begini Pak, ini kan tudingannya sangat serius yang kemudian dilontarkan oleh Israel. Dan kalau melihat tudingan ini juga perlu diwaspadai adanya serangan yang mungkin bisa saja terjadi di Rumah Sakit Indonesia di Gaza. Apa kemudian langkah yang dilakukan Mercy untuk menyuarakan hal ini? Selain sebelumnya konferensi pers juga sudah dilakukan untuk sama-sama menghindari adanya serangan ke rumah sakit, khususnya di Rumah Sakit Indonesia di Gaza. Untuk sama-sama kita ketahui, Mbak, ini kan tidak hanya rumah sakit Indonesia ya, itu semua rumah sakit yang ada di Gaza, narasinya sama, Mbak, narasi sama ya. Dan kita udah koordinasi dan berdiskusi dengan pihak Kemlu. Nah, kemarin Kemlu mengeluarkan rilis juga untuk dalam hal ini. Kemudian juga kita juga berkomunikasi dengan pihak-pihak tertentu, Mbak, ya, yang punya akses ke Israel, sehingga mereka tuh bisa meyakinkan pihak Israel bahwa di rumah sakit Indonesia itu memang profesional yang kita kasih, ya kita berikan untuk Palestina untuk pelayanan kesehatan, tidak lebih dari itu. Jadi kita sudah menghubungi pihak-pihak tertentu, Mbak. Samping juga kita melakukan konferensi pers dengan media-media asing. Kita dengan media asing, Reuters, kemudian ada yang media-media yang memang besar ya. Kita coba untuk menyuarakan ini bahwa apa yang dibangun narasi oleh Israel ini sesuatu hal yang serius dan tidak benar, tidak mendasar. Oke. Dok, akankah ada proses ataupun rencana evakuasi ke depannya ketika ada tudingan seperti ini, dan tadi Anda katakan juga bahwa penyerangan ini sudah mulai dilakukan di sekitar area Rumah Sakit Indonesia? Ya, ini kan tergantung dengan rumah sakit ya, Mbak, ya. Kita kan tergantung rumah sakit. Kalau memang rumah sakitnya mereka serempak misalnya untuk mengungsi, ya harus mengungsi kan gitu, Mbak. Ini kan persoalannya, Mbak, di Gaza tuh nggak ada tempat yang aman. Mereka mengungsi kemana? Selatan selama aja. Jadi semua daerah di Gaza tuh nggak ada yang selamat, nggak ada yang aman gitu. Dari sebab itu kita sudah minta kepada relawan kita juga bahwa mereka tuh mengikuti bagaimana irama manajemen rumah sakit, masyarakat yang ada di situ. Ketika masyarakat rame-rame misalnya dengan terpaksa mereka harus keluar dari rumah sakit, maka kalian ikut untuk kemana mereka mengungsi. Kita sudah kasih guidance seperti itu, Mbak, sehingga kita bersama dengan mereka dan kadang-kadang sulit seperti ini. Memang saya dapat informasi daerah-daerah yang sebelah rumah sakit kita di Beit Hanum itu udah pada kosong masyarakat karena mereka mengungsi ke selatan. Sekali lagi pertanyaannya, mereka mengungsi mau kemana? Mau ke Sifa pun itu tidak lepas dari ancaman Israel. Kemarin itu serangan di pagar rumah sakit, di halaman rumah sakit itu banyak memakan korban di rumah sakit Sifa. Dokter, tadi sempat disinggung juga sudah melakukan sempat menghubungi juga dari pihak Israel ya. Sampai saat ini sudah ada respon belum dari pihak Israel tentang apa yang kemudian dijelaskan mengenai Rumah Sakit Indonesia di Gaza? Bukan saya, Mbak, yang menghubungi. Ada kita punya teman punya akses ke sana tuh untuk bisa dikomunikasikan lah bahwa narasi yang dibangun oleh Israel itu narasi yang memang sama sekali tidak benar. Jadi bukan kami, Mbak, ya, bukan kami, tapi ada pihak yang punya akses ke sana. Tapi untuk kondisi dari obat-obatan ataupun pasokan makanan di Rumah Sakit Indonesia di Gaza ini seperti apa saat ini kondisinya? Pasti mereka sudah sangat terbatas, Mbak. Tapi kita nggak tahu sampai mana keterbatasan itu ya, dari obat-obatan, makanan semua. Karena kita dalam beberapa waktu yang lalu kita sudah mencoba untuk mencari sumber-sumber makanan yang akan kita sampai ke rumah sakit. Kemudian obat-obatan dalam batas yang sangat terbatas sekali.
Jadi memang kita sudah berupaya ke sana dan untuk informasi kami terima juga bahwa mereka untuk makan masih bisa memadai, Mbak. Kita nggak tahu persisnya sampai berapa hari gitu mereka bisa mendapatkan makanan itu. Oke, baik. Terima kasih banyak dokter atas penjelasannya di Apa Kabar Indonesia Siang. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.